Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanan. Di materi ini kita akan membahas tentang penjualan konsinyasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjualan konsinyasi. Apa sih penjualan konsinyasi itu? Penjualan konsinyasi merupakan suatu penjualan dengan cara menitipkan suatu barang dagangan kepada pihak lain untuk dijual kembali. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan penjualan konsinyasi dan penjualan reguler. Dari sisi hak milik barang, di sini kalau penjualan konsinyasi itu barang dititipkan ke penjual. Penjual tidak membeli barang terlebih dahulu, tetapi hak milik tetap di pemilik barang sampai produk terjual. Tetapi resiko barang masih pada pemilik. Kalau misalkan penjualan reguler itu barang langsung dijual dan hak milik berpindah ke pembeli. Pembeli bayar langsung, tapi resiko barang berpindah ke pembeli. Sedangkan kalau misalkan dari sisi biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual itu, penjualan konsinyasi adalah semua biaya operasi yang terkait dengan barang konsinyasi seperti biaya pengiriman, iklan, dan komisi penjualan biasanya ditanggung oleh pihak pemilik barang. Sedangkan kalau misalkan penjualan reguler itu, biaya operasi seperti biaya pengiriman, penyimpanan, dan biaya promosi biasanya menjadi beban penjual atau yang sudah menjadi pembeli setelah transaksi karena hak milik sudah berpindah. Istilah dalam penjualan konsinyasi yaitu ada 4. Yang pertama, pengamanat adalah pihak pemilik barang yang menitipkan barangnya kepada pihak lain atau komisioner untuk dijualkan. Pengamanat tetap memegang hak kepemilikan barang sampai barang tersebut terjual. Yang kedua, komisioner adalah pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijualkan kepada konsumen. Komisioner tidak membeli barang tersebut secara langsung, tetapi mendapat komisi dari penjual barang yang berhasil terjual. Konsinyasi keluar adalah istilah untuk pengiriman atau penyerahan barang dari pengamanat ke komisioner untuk dijual. Barang belum terjadi penjualan dan hak milik masih ada pada pengamanat. Yang keempat, konsinyasi masuk adalah penerimaan barang titipan oleh pihak komisioner dari pengamanat untuk dilakukan penjualan secara konsinyasi. Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi memiliki 2 metode pencatatan utama yang bisa digunakan oleh pihak pengamanat maupun komisioner, yaitu yang pertama metode laba terpisah. Dalam metode ini laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah dari laba atau rugi penjualan reguler. Artinya, pendapatan dan beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dibukukan dalam akun tersendiri sehingga memudahkan pelaporan dan analisis kinerja penjualan konsinyasi secara khusus. Komisioner mencatat pendapatan berupa komisi penjualan, sementara pengamanat mencatat barang yang dikirim sebagai konsinyasi keluar dan mengakui laba rugi penjualan secara terpisah. Terus yang kedua, metode laba tak terpisah. Di metode ini, laba atau rugi penjualan konsinyasi tidak dibedakan dari laba atau rugi penjualan reguler sehingga pencatatannya digabung dalam satu akun yang sama. Baik penjualan konsinyasi maupun penjualan biasa dicatat bersama, sehingga tidak ada pemisahan khusus dalam laporan laba rugi. Pengamanat mencatat barang konsinyasi sebagai persediaan biasa dan komisioner mengakui pendapatan komisi tanpa memisahkan transaksi konsinyasi secara khusus. Baik, di sini langsung saja ke contoh soalnya. PT Jaya memproduksi sepatu olahraga, kemudian menitipkannya produksinya pada toko Fajar Baru. Transaksi bulan ini yaitu sebagai berikut. 1. Dikirim 100 sepatu olahraga dengan harga pokok 250.000 per unitnya dan ongkos kirimnya sebesar 1.500.000 dan diberi harga jual sebesar 400.000 per unitnya dan komisi penjualnya sebesar 20% dan semua biaya ditanggung oleh PT Jaya. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Fajar Baru itu untuk iklan adalah sebesar 750.000. Yang ketiga, seluruh barang terjual pada bulan ini. Yang keempat, pada akhir bulan toko Fajar Baru mengirim sebagian uang hasil penjualannya kepada PT Jaya.
pertanyaannya itu diminta buatlah pencatatan akuntansi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Nah, di sini langsung saja ke perhitungannya. Kas yang menjadi hak toko Fajar Baru itu penjualan yaitu 100 dikali 400.000. Nah, dimana 100 ini jumlah sepatu yang dikirim oleh pengamanatnya dikali harga jual yaitu 400.000. Maka 100 dikali 400.000 sama dengan 40 juta. Nah, di sini ada komisi. Komisinya itu yang tadi 20%. 20% dikali penjualannya sama dengan 8 juta. Di sini ada biaya iklan sebesar 750.000. Maka kas yang akan diterima yaitu 31.250.000. Nah, 31.250.000 ini diperoleh dari 40 juta yaitu penjualannya dikurang komisi dan biaya iklan, karena komisi dan biaya iklan ini akan diberikan kepada si komisioner atau si penjualnya. Maka 40 juta dikurang 8 juta dikurang lagi biaya iklannya yaitu 750.000, maka sisanya 31.250.000. Nah, di sini lanjut ke metode pencatatan dengan laba terpisah. Yang pertama itu kan tadi transaksi yang pertama dia mengirim 100 sepatu ke komisioner dengan harga pokoknya kan 250 dengan ongkos kirimnya sebesar 1.500.000. Maka pencatatannya itu yang pertama dari sisi pengamanat yaitu pada saat mengirim barang mengirim 100 sepatunya tadi yaitu barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini diperoleh dari 100 sepatu dikali harga pokoknya tadi. Harga pokoknya 250.000, maka hasilnya 25 juta. Dicatat 25 juta. Lanjut di sini barang konsinyasi pada kas. Nah, barang konsinyasi pada kas ini mencatat pada ongkos kirimnya yaitu sebesar 1.500.000. Lanjut ke transaksi yang kedua yaitu biaya iklan yang dikeluarkan oleh toko Fajar Baru. Nah, di sini tidak ada pencatatannya. Lanjut ke transaksi yang ketiga yaitu penjualan seluruh barang pada bulan ini. Dari sisi pengamanatnya berarti nggak ada pencatatannya. Lanjut ke transaksi yang keempat yaitu toko Fajar Baru mengirim sebagian uang hasil penjualan kepada PT Jaya. Nah, di sini pencatatannya yaitu kas pada piutang toko Fajar Baru sebesar 15.625.000. Nah, 15.625.000 ini diperoleh dari 31.250 dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena pada transaksi keempat ini toko Fajar Baru itu mengirim hanya sebagian. Berarti sebagian itu setengahnya atau separuhnya dari 31.250.000 yang dimana yang diperoleh dari kas yang akan diterima yang kita hitung sebelumnya tadi di perhitungannya tadi 31.250.000. Maka dibagi 2 mendapat hasil 15.625.000 karena dia itu sebagian, enggak semuanya gitu. Nah, di sini lanjut ke metode laba tidak terpisah. Yang transaksi yang pertama pengiriman 100 sepatu ke komisioner dengan harga pokok 250.000 dengan ongkos kirim 1.500.000. Nah, di sini pada metode laba tidak terpisah ini hanya mencatat pada ongkos kirimnya saja yaitu sebesar 1.500.000. Maka pencatatannya biaya kirim pada kas yaitu 1.500.000. Lanjut ke transaksi yang kedua yaitu biaya iklan yang dikeluarkan oleh toko Fajar Baru. Nah, di sini tidak ada pencatatannya juga
transaksi yang ketiga juga sama, penjualan seluruh barang pada bulan ini juga tidak ada pencatatan. Lanjut ke transaksi yang keempat, toko Fajar Baru mengirim sebagian uang hasil penjualannya kepada PT Jaya. Nah, di sini juga sama ya, yang kayak metode laba terpisahnya tadi. Kas pada piutang toko Fajar Baru sebesar 15.625.000 yang dimana yang diperoleh dari 31.250.000 dibagi 2, karena di transaksi yang keempat ini hanya sebagian, berarti dibagi 2, maka sama dengan 15.625.000. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanat melibatkan pencatatan barang sebagai konsinyasi keluar, bukan sebagai penjualan langsung, dengan pengakuan pendapatan dan laba hanya untuk saat menerima laporan penjualan dari komisioner, termasuk pengurangan komisi dan biaya operasional yang ditanggung oleh pengamanat. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.